ya. Oh, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, secara umum ya, hasil komunikasi dapat mencakup tiga aspek ya. Tiga aspek. Sambil dilihat juga itu monitor ya, monitor di layar Anda ya. Kita lanjutkan dulu ya, kita lanjutkan. Fitri mau usul tapi kok belum ada feedbacknya. Kita lanjutkan. Secara umum hasil komunikasi dapat mencakup tiga aspek ya. Aspek kognitif ya, menyangkut kesadaran dan pengetahuan. Misalnya menjadi tahu dan kenal ya, dari semula tidak mengetahui ya menjadi mengetahui ya. Kemudian yang kedua aspek afektif ya. Aspek afektif menyangkut sikap atau perasaan atau emosi ya, misalnya sikap setuju atau tidak setuju, perasaan sedih atau gembira ya. Kemudian yang ketiga aspek konatif ya, menyangkut perilaku atau tindakan, misalnya berbuat seperti apa yang disarankan atau berbuat sesuatu seperti apa yang tidak disarankan ya. Jadi ingat, secara umum hasil komunikasi dapat mencakup tiga aspek: aspek kognitif, aspek afektif, aspek konatif. Aspek kognitif menyangkut pengetahuan, aspek afektif menyangkut sikap dan emosi atau perasaan, yang aspek yang ketiga konatif ya, menyangkut perilaku atau tindakan ya, berbuat yang sesuai disarankan atau tidak berbuat seperti apa yang disarankan ya. Kemudian banyak model untuk menjelaskan tentang indikator dari akibat untuk setiap aspek. Dan yang cukup populer adalah AIDA. Jadi model AIDA, kemudian model hierarki efek, kemudian model adopsi inovasi. AIDA itu singkatan dari attention, interest, desire, and action ya. Kemudian yang kedua hierarki efek, adopsi, inovasi ya. Nah, sebagai feedback ya, saya harus feedback Anda karena saya menginginkan setiap poin-poin yang saya berikan itu Anda bisa menerima dengan baik ya. Coba Mbak yang bisa terhubung tadi ini Asnawati nih, coba Asnawati ini bisa dengar suara saya ya. Coba Anda berikan
hasil komunikasi dari aspek afektif, ya. 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 Hasil komunikasi yang aspek afektif, ya. Contohnya apa? Bisa dengar suara saya, Mbak Asnawati? Bisa didengar? Hah? Bisa. Nah, coba Anda berikan contoh, ya. Contoh hasil komunikasi dari aspek afektif, ya. Karena 3 aspek: aspek kognitif, afektif, dan konatif. Nah, contohnya apa kalau untuk aspek afektif? Ini kan dikatakan bahwa aspek afektif menyangkut sikap atau perasaan emosi. Misalnya sikap setuju atau tidak setuju, perasaan sedih atau gembira. Coba Anda berikan contoh satu aja buat saya, ya, untuk aspek afektif ini. Nggak bisa itu. Oke, nah di sini Mbak Asnawati masih. Oke, ini ada jawaban dari Mbak Fitri. Seorang anak menangis, saya memarahinya, ya. Ya, coba yang lainnya, ya. Berikan contoh yang lainnya bagi yang sedang online hari ini, sehingga nanti Mbak Asnawati paham, ya, tentang aspek afektif, ya. Yang pasti yang berhubungan dengan afektif adalah sikap atau perasaan atau emosional, ya. Itu yang berhubungan dengan afektif, ya. Oke, saya yang lainnya berikan contoh, ya. Untuk aspek afektif, coba saya cek kembali Mbak Prima. Coba berikan satu contoh aja yang berhubungan dengan aspek afektif, ya. Kan ada 3 aspek, ya. Ada aspek kognitif, enggak satu aja. Hasil komunikasi kan dapat mencakup 3 aspek. Kalau aspek kognitif, afektif, dan konatif, ya. Coba berikan contoh yang afektif saja.
Ya, boleh. Nah, ini ada. Oke, jawabannya Mbak Prima bisa diterima. Ini ada jawaban dari Mbak Grace ya. Nah, ini kalau Mbak Grace bilang di sini misalnya menentang pilihan orang tua soal jurusan apa yang saya. Nah, ini kurang tepat ya. Ini kurang tepat ini ya. Ini yang saya tanyakan tadi kan untuk aspek efektif. Ini Mbak Grace ini memberi jawaban ini kurang tepat kalau untuk aspek afektif, tetapi lebih tepat untuk aspek konatif ya. Karena kalau konatif itulah kita berbuat sesuai dengan disarankan atau berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan yang disarankan ya. Ya. Jadi berbuat sesuatu seperti apa yang tidak disarankan. Ya. Mbak Grace ya, bisa dipahami bahwa itu adalah konatif. Kemudian kita lanjutkan ya, sudah kognitif itu pasti berhubungan dengan pengetahuan. Supaya mudah diingat aja bahwa kognitif itu berhubungan dengan pengetahuan, kalau afektif berhubungan dengan sikap, kemudian konatif berhubungan dengan tindakan kita, setuju atau tidak setuju, melaksanakan atau tidak dilaksanakan, menentang atau tidak menentang ya. Oke, kita ini ada jawaban dari Mbak kita ini malah masukkan Kompas ya, ya Pilkada Jabar. Ya, tapi dia sudah memberikan jawaban salah klik ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Model AIDA ya. Jadi kan tadi kita ada memiliki berapa model ya. Terdapat banyak model yang menjelaskan tentang hal yang dapat dijadikan sebagai indikator dari akibat atau hasil komunikasi ya. Seperti model AIDA, kemudian model hierarki efek, kemudian model adopsi inovasi ya. Model AIDA ya. Ayo coba dijawab, AIDA singkatan apa ya. AIDA singkatan apa? Coba bagi kita ya, supaya konsentrasi. Bagi kita AIDA singkatannya apa ya. Ya. Ayo Mbak Gita, AIDA singkatannya apa? Wah, ini masih bermasalah ini ya. Attention design action ya. Kalau sampai ndak tahu kebangetan ini, karena sudah ada di slide-nya ini ya. Oke lah ya. Konsentrasi ya. Oke, model AIDA kita lihat di sini. Hasil komunikasi yang terjadi pada seseorang setelah menerima pesan akan menyangkut 4 hal ya. Perhatian, attention, minat, interest, keinginan, desire, and tindakan atau action.
diasumsikan bahwa tindakan yang diambil pada dasarnya didorong oleh adanya perhatian, minat, dan keinginan. Nah, ini agak supaya mikir, ini dikit-pikir ya. Coba yang Mbak Grace ya. Grace, coba Grace berikan contohnya. Coba Anda berikan contoh yang model Aida ini ya. Ya. Yang lainnya juga boleh memberikan jawaban secara tertulis ya. Contohnya apa ya? Yang model Aida ini. Ada attention, interest, desire, and action. Yang dikatakan bahwa tindakan yang diambil pada dasarnya didorong oleh adanya perhatian, minat, dan keinginan. Ayo dijawab. Contohnya ya. Ya. Profesi dokter atau wartawan. Coba yang lainnya ya. Yang lainnya ya. Sambil dilihat ya. Nih, Mbak Fitri jawab, seorang penjual baju mempromosikan baju kepada si pembeli, dan si pembeli memperhatikan dan tertarik sehingga mendapat interest dan berkeinginan untuk membeli dan jadi mudah aja ya, jadi diurut aja ya. Pertama itu ada perhatian terlebih dahulu ya. Kalau sudah ada perhatian, kemudian ada minat ya. Ada minat maka timbul keinginan ya. Kalau sudah ada keinginan maka ada tindakan atau action ya. Nah, di sini kan ada di modul ya, itu di modul dikatakan ada contohnya juga. Katakanlah si A sedang menonton acara film seri Mike Giver ya, yang ditayangkan RCTI atau RCTI. Beberapa saat kemudian muncul selingan iklan komersial yang mempromosikan sampo merek X. Si A akan tetap memusatkan pemandangannya pada siaran TV yang sekarang menayangkan selingan iklan. Apabila penyajiannya dinilai dengan nilai menarik, modelnya, ilustrasi musiknya, suasananya, adegannya, maka dalam benak pikiran si A boleh jadi kemudian muncul minat dan keinginan untuk membeli sampo merek X tersebut.
Minat dan keinginan ini muncul karena sampo merek X tersebut mempunyai kelebihan khusus. Misal anti ketombe, harganya lebih murah dibandingkan dengan merek sampo yang lainnya. Keesokan harinya, pada saat ia berbelanja ke supermarket, ia membeli sampo merek X tersebut, ya. Ya, yang jelas ya Anda perhatikan aja. Pertama tuh ada perhatian, kemudian ada minat, ada keinginan, dan dilanjutkan dengan tindakan atau action, ya. Boleh, ini jawaban dari Mbak Fitri, ya. Mbak Fitri, ada juga jawaban Mbak Fitri walaupun terputus-putus tulisannya. Oke, kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan lagi ke bagian selanjutnya, ke slide 18. Model hierarki efek. Nah, model ini Anda siapkan juga untuk berpikir, ya. Anda siapkan untuk berpikir, ya, untuk menjawab. Model ini hampir sama dengan model AIDA, ya. Sama dengan model AIDA. Jangan lupa singkatan AIDA apa tadi? AIDA singkatan dari attention, interest, desire, dan action. Nah, model ini hampir sama dengan model AIDA, hanya saja lebih kompleks. Yakni 1, ya, menyadari, 2, mengetahui, 3, menyukai, memilih, 4, meyakini, 5, membeli. Nah, ini yang berhubungan dengan hierarki efek, ya. Nah, oke, ya. Coba ini Mbak Gita berikan contoh ini, ya. Coba berikan contohnya untuk model hierarki efek, ya. Kalau di modul kan jelas, di sini jelaskan contohnya kasus si A, ya. Secara berurutan digambarkan bahwa pertama si A menjadi sadar akan adanya produk sampo merek X, ya. Kemudian si A menjadi tahu akan kelebihan dan kegunaan dari sampo merek X, ya. Ini kan masuk kepada poin mengetahui, ya. Kemudian timbul rasa menyukai, masuk kepada poin menyukai. Setelah itu si A menentukan untuk memilih, berarti masuk kepada poin memilih. Kemudian si A terus meyakini, ya, meyakini kegunaannya, ya, dapat menghilangkan ketombe misalnya. Itu masuk kepada poin meyakini, dan akhirnya dia membeli sampo, masuk kepada poin membeli. Oke, yang lainnya. Oke, kalau yang bisa, siapa yang bisa memberikan jawaban terhadap model hierarki ini yang include, yang melibatkan menyadari, mengetahui, menyukai, memilih, meyakini, dan pada akhirnya membeli, ya. Oke. Baik. Yang lainnya, ini Mbak Gita sudah memberikan contoh pembelian produk, ya. Pembelian produk asuransi pendidikan anak, ya. Oke lah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Model adopsi, ya. Model adopsi inovasi. Model adopsi inovasi penerima ide atau gagasan baru, ya, dikembangkan oleh Everett M. Rogers.
Model ini memberikan gambaran tentang 5 tahapan yang dilalui dalam proses pembuatan keputusan untuk menerima atau menolak inovasi. Inovasi ya adalah suatu ide, gagasan, praktek atau benda yang dinilai baru oleh seseorang. Ya, jadi ingat bahwa inovasi itu satu ide atau gagasan, praktek atau benda yang dinilai baru oleh seseorang. Nah, dia ada 5 tahap, ada pengetahuan, persuasi, keputusan, pelaksana, dan konfirmasi. Ya, ini nanti bisa sama aja model AIDA, model hierarki efek, model adopsi. Kalau model AIDA kan mulai dari attentionnya, perhatiannya seperti apa, ada perhatian, kemudian timbul interest, dia tertarik, kemudian desire, ada timbul untuk keinginan, kemudian baru terakhir ada action atau tindakan untuk membeli. Tadi kan contohnya sebuah produk sampo. Begitu juga dengan hierarki efek ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya tugas ya, kita sebelum online ini kita akhiri, ada tugas rumah yang bagi Anda. Berikanlah contoh untuk 5 tahap tersebut dalam kehidupan Anda sehari-hari ya. Yang saya inginkan itu adalah ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada tahap pengetahuan, tahap persuasi, keputusan, pelaksana, dan konfirmasi ya. Kan ada 5 tahap nih. Pengetahuan, persuasi, keputusan, pelaksana, dan konfirmasi. Nah, tugas Anda memberikan contoh untuk 5 tahap tersebut ya dalam kehidupan Anda sehari-hari ya. Oke, saya rasa untuk online kita sekarang sudah menunjukkan jam 10 lebih ya, lebih 2 menit ya. Kita akhiri pertemuan online kita pada hari ini. Untuk online selanjutnya nanti saya beritahu di Pondok Ilkom ya. Di Pondok Ilkom akan saya tulis. Oke, nanti Anda bisa lihat untuk pertemuan selanjutnya, lihat jadwalnya di Pondok Ilkom. Oke, saya rasa segitu dulu ya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.